Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbicara ataupun berdiskusi mengenai beda potensial. Jadi beda potensial ini bisa kita jumpai ataupun bisa kita namai dengan sumber baterai. Jadi beda potensial atau baterai secara umum memiliki simbol seperti ini, di mana satu sisi memiliki garis yang lebih tinggi, kemudian sisi yang satu lagi lebih kecil. Nah, jadi kalau kita gambarkan lebih kurang seperti ini, ya, yang sisi besar ini mengidentifikasikan bahwa dia memiliki kutub sisi positif, sementara yang ini ada kutub sisi negatif. Jadi potensial yang lebih tinggi di sini, yang rendah di sebelah sini. Secara umum beda potensial ini atau baterai kita bisa susun dengan tipe susunan secara seri, ya, kemudian susunan secara paralel, kemudian kombinasi. Jadi kita campurkan antara seri dengan paralel. Jadi ini kombinasi atau dengan istilah lain campuran. Nah, kalau seri bentuknya lebih kurang seperti ini, di mana ini kalau kita gambarkan polanya lebih kurang seperti ini. Ini adalah suatu baterai yang memiliki kutub positifnya ini, kemudian yang negatifnya itu ada di sini, kemudian terhubung dengan positif yang di sini. Ya, seperti ini. Kemudian negatifnya ini. Jadi susunan seri itu posisinya seperti ini, kutub negatif, ini kutub positif, baterai satu terhubung ke negatif baterai yang kedua, dan ini sisi positif. Nah, sehingga ini potensialnya lebih tinggi, ini lebih rendah. Nah, ini kalau disusun oleh dua baterai. Kalau ini kita misalkan seperti di sini ada 6 volt, ini 6 volt, maka kalau ini titik A, ini titik B, maka tegangan antara A ke B ini sama dengan jadi kalau ini kita gambarkan lebih kurang seperti ini. 6 ditambah 6, jadi ada sekitar 12 volt. Oke, supaya lebih mudah kita coba sedikit modifikasi. Jadi rangkaian susunan ini tidak mesti harus 6 dengan 6. Jadi kalau misalkan pada rangkaian seri, jadi kalau rangkaian seri ini sebetulnya kita ingin menghasilkan sumber tegangan yang lebih besar, namun arusnya tetap. Jadi kalau misalkan seperti ini 66 arusnya 1 ampere misalkan, ya, ini 1 ampere, bukan berarti arus yang ada di sini menjadi 2 ampere, arusnya tetap karena arus ini mengalir dari sini, ya, dari satu jalur, ya. Nah, supaya lebih paham, coba kita lihat kembali susunan seperti ini. Kalau ini titik A, ini titik B. Kita misalkan ini 12 volt, ini 4 volt. Nah, jadi ini baterai yang memiliki sumber tegangan yang berbeda. Jadi satu baterai memiliki 12 volt, yang satu lagi 4. Nah, jadi kalau ini titik B, kita misalkan tadi, ya, ini titik B, maka berapa nilai tegangan yang terukur dari A ke B? Ya, supaya lebih mudah, anggap ini adalah titik kita berjalan. Jadi kalau ini pengertiannya, A ini lebih tinggi, ya, kita anggap A ini lebih tinggi, B itu lebih rendah.
Sehingga kalau kita berjalan dari tempat tinggi ke tempat rendah, yang pertama kita jumpai di sini adalah positif. Maka kita tulis ini positif 12 volt. Oke. Selepas itu kita berjalan lagi kemari, kita jumpai di sini kutub positif dia. Nah, ini yang lebih banyak. Berarti ini positif 4 volt. Sehingga dengan kata lain, tegangan dari A ke B ini kita dapatkan menjadi sebesar 16 volt. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau kita balik? Kalau kita balik VBA, berarti kita berasumsi B ini lebih tinggi, atau ini asumsi kita dia mulai mengukur dari titik A ini ke titik B, dari B ke titik A ya. Jadi A ini lebih rendah. Jadi kalau nanti multimeternya itu kabel yang merah itu di titik B, yang hitam itu berada di titik A. Nah, kalau ini kita asumsikan berjalan dari sini, dari arah sini kemari. Nah, kita berasumsi A itu lebih tinggi. Nah, kalau asumsi kita seperti ini, berapa yang akan kita dapatkan? Berarti kalau kita berjalan dari sini, pertama kita jumpai di sini adalah kutub ataupun sisi negatif baterai, min 4 volt. Kemudian lewat lagi min 12 volt, sehingga menghasilkan nilai tegangan dari B menuju A itu sebesar minus 16. Jadi di sini ada memiliki perbedaan dari sudut bagaimana kita mengukur. Baik, ini untuk susunan seri. Jadi susunan seri tegangannya nanti bisa lebih besar ya dari sumber yang kita pakai. Jadi kalau ini sumbernya 12, ini 4, kita susun menjadi lebih besar 16. Kemudian arus. Nah, kalau arus berarti nanti itu adalah sama ya. Jadi arus yang melintasi sumber yang pertama dengan yang kedua akan sama besar karena dia dalam satu lintasan. Jadi tidak ada arus yang bercabang. Nah, bagaimana kalau baterai ini kita susun secara paralel? Jadi susunan baterai bisa juga kita buat secara paralel dengan menggunakan ataupun susunan ini bisa kita lihat seperti di gambar yang ini ya, ini dua paralel. Jadi kalau nanti misalkan kita menggabungkan baterai seperti ini paralel, ini konsepnya ataupun secara simbolnya bisa kita tulis seperti ini. Jadi ada satu baterai yang kita buat begini. Kemudian ini misalkan 12 volt. Kemudian di sini sama juga. Ya, yang perlu diperhatikan pada susunan paralel ini kutubnya. Ini kutub yang sejenis harus terhubung ke yang sejenis. Jadi kalau yang potensial yang tinggi ke yang tinggi, yang rendah ke rendah. Kemudian ini ke sisi beban. Jadi ini nanti akan menghasilkan nilai positif, ini nilai negatif. Jadi kalau ini A, ini B, maka tegangan yang terukur antara A ke B ini sebesar 12. Jadi nilai dia tetap. Jadi kalau kita susun baterai pada susunan paralel ini perlu kita lihat atau kita harus menggunakan spesifikasi baterai yang sama. Misalkan ini 12 volt. Jadi 12. Namun di sini akan mengalir arus yang lebih besar. Jadi di sini nanti arus dari baterai ini I1 kemari. Kemudian I2-nya di sini.
Nah, jadi kalau kita misalkan di sini nanti 2 ampere, di sini 2 ampere, maka arus yang melintasi di sini adalah jumlah dari kedua sumber ini, ya. Artinya di sini sebesar 4 ampere, ya, sebesar 4 ampere. Nah, jadi pada susunan seri akan menaikkan tegangan, pada susunan paralel akan menaikkan arus. Jadi yang perlu kita pahami, sumber tegangannya tetap, nilainya arusnya akan meningkat. Jadi arus akan lebih besar. Kemudian bagaimana kalau susunan seri paralel? Pada prinsipnya itu sama seperti ini, campuran, ya. Jadi kita bisa memodifikasi, misalkan seperti ini. Di rangkaian ini, sebentar. Rangkaian ini kalau kita gambarkan secara simbolnya seperti ini lebih kurang. Jadi ada 2 buah baterai yang kita susun secara seri. Nah, ini 6. Kemudian yang sisi bawah kita susun seperti ini juga sama. Nah, sini sebetulnya kita menginginkan tegangannya lebih besar, kemudian arusnya juga tambah. Artinya dengan baterai 6 volt kita bisa menghasilkan tegangan menjadi 12 volt. Jadi ini kedua ini bisa kita ini misalkan titik A, ya, ini kita anggap yang sisi plusnya ini A, ini negatifnya B. Jadi ini bisa diganti menjadi 12. Jadi kalau kita gambar nanti posisi ini sama juga seperti ini. Nah, jadi ini bisa kita ganti menjadi ini. Jadi 12 volt ini bisa didapatkan dari susunan 2 buah baterai yang memiliki sumber tegangan 6 volt. Kalau kita asumsikan ini misalkan 1 ampere, ya, katakanlah arus yang kita dapatkan di sini 1 ampere, sini 1 ampere, sini 1 ampere, di sini juga 1 ampere, maka nanti arus yang keluar dari sini bukan berarti 2 ampere, karena ini seri, maka di sini 1 ampere. Oke. Nah, kemudian di sini juga akan keluar di sini 1 ampere. Nah, namun di titik ini akan mendapatkan atau jumlah dari hasil arus di atas dan di bawah sekitar 2 ampere. Jadi kalau susunan seperti ini kita bisa menaikkan tegangan dan menaikkan arus apabila spek baterai yang kita dapatkan misalkan sumber tegangan baterai itu 6 volt, yang tersedia 6 volt, kemudian arusnya misalkan dengan asumsi 1 ampere. Nah, terus kita disuruh bagaimana untuk mendapatkan tegangan 12 volt. Bagaimana untuk mendapatkan 12 volt kemudian dengan arus 2 ampere. Nah, maka solusi yang bisa kita buat, ya, dari sumber tegangan ini untuk menghasilkan ini, nah, kita dapat gunakan metode susunan seri paralel. Jadi pada susunan campuran ini bisa kita gunakan untuk menghasilkan tegangan lebih besar, kemudian arus yang lebih besar, atau dengan metode campuran yang lain. Nah, bisa jadi kita ingin mencoba menurunkan atau sebaliknya, ya. Nah, ya, pada rangkaian ini yang satu lagi, rangkaian seperti ini rangkaian seri. Nah, ini juga seri paralel. Jadi ini berarti jumlah tegangan yang terukur dari titik sini kemari adalah jumlah dari sini semua.
Namun terkadang ada kalanya soal nanti akan berbeda ya. Jadi kalau misalkan ada baterai yang disusun paralel, paralel seperti ini ya, paralel seperti ini, yang menjadi masalah apabila nanti ada baterai yang tidak memiliki spek yang sesuai. Misalkan di sini 12 volt, di sini 10 volt. Memang kutub ini terhubung, kutubnya sama, namun tegangan A ke B yang terukur itu adalah tegangan yang paling besar. Jadi ini tegangan PAB ya, tetap akan menghasilkan 12 volt, namun baterai yang ini tidak memiliki fungsi. Artinya ini akan menjadi beban, sehingga arus dari sini tidak akan semua masuk kemari, tapi ini akan balik kemari karena ini lebih rendah. Jadi sejatinya kombinasi seperti ini tidak dibenarkan dalam sebuah instalasi, karena ini akan merugikan dari sumber tegangan itu sendiri. Baik, kita coba bagaimana beda potensial antara dua titik. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau ini kita misalkan tegangan titik A di sini ya, ini titik A, kemudian di sini titik B, ya, ini titik C. Kalau kita kasih sumber tegangan ini 12 volt, kemudian ini kita asumsikan 10 volt, maka kalau ditanya atau diukur antara A ke B, maka ini tegangannya berapa? Jadi untuk melihat ini seperti yang saya sampaikan, kalau ada tertulis VAB, berarti Anda harus pahami ini titik mulai bergerak, ini titik tujuan. Jadi kalau ini A, ini adalah titik kita mulai, kemudian ini B, ini adalah titik tujuan. Jadi akan kita lihat dari A kemari. Jadi kalau ada multimeter, ini kasih titik ataupun warna merah, yang kabel warna merah dari multimeter, ini kabel hitamnya, sehingga Anda akan mendapatkan tegangan yang terukur dari titik A ke B. Oke, untuk menganalisa kalau ini A ke B, berarti kita memulai perjalanan kita dari sini, dari titik A, ini dari titik A ya, dari titik A, sebentar, oke, dari A ke B, berarti yang dijumpai pertama plus, yang dijumpai plus, berarti ini plus 12 volt, terus sampai titik B, maka tegangan VAB adalah 12 volt. Nah, kalau tegangannya kita ukur antara A ke C, nah, ini sama juga kita buat seperti ini tadi. Berarti kita pertama berjalan dari A, menjumpai tegangan sisi positif dari 12 volt. Selanjutnya kita jalan mendapati tegangan 10 volt positif, dan hasil dari tegangan ini sebesar 22 volt. Atau ini bisa juga kita jabarkan, tegangan dari A ke C itu sama juga dengan tegangan dari A ke B ditambah tegangan dari B ke C. Nah, kalau dari A ke B, berarti A ke B yang pertama kita jumpai positif 12 ditambah positif 10, karena yang pertama kita jumpai adalah kutub 10. Jadi
hasilnya tetap sama. Namun perlu diperhatikan, ini adalah konsep bagaimana kita mendapatkan nilai dari tegangan apabila melintasi dari dua titik langsung. Jadi ini bisa ditambahkan dari A menuju B, dari B menuju C. Nah, sekarang bagaimana kalau posisi ini menjadi 3 buah? Misalkan di sini 12, nah, di sini 10, di sini 4 misalnya. Nah, jadi 24 ya, sekitar 26 ya, 26. Nah, jadi ini kalau kita lihat, misalkan ini kita asumsikan adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Ya, katakanlah di sini C, ini titik E. Kalau misalkan pengukuran kita itu kita mulai dari tegangan C menuju A, berarti kita bisa lihat langsung atau kerjakan secara langsung, bisa juga dari titik C menuju A. Berarti ini titik awal mula kita bergerak. Pertama yang dijumpai adalah minus. Jadi minus yang dijumpai berarti min 10. Kemudian selanjutnya bergerak lagi, yang dijumpai min 12. Atau ini bisa kita katakan minus 22. Jika Anda mengerjakan ini dengan metode memecah bisa juga. Ini VCA ini sama artinya tegangan dari C ke B ditambah tegangan dari B ke A. Tegangan dari B ke C, ya, dari C ke B, tegangan dari C ke B kita mulai berarti minus 10. Kita tambah dengan minus 12. Jadi ini menghasilkan nilai min 22. Oke. Bagaimana dengan soal yang satu lagi? Jadi kalau misalkan seperti ini, kita bisa lihat di titik mana kita menulis A-nya. Misalkan ini titik A. Ya, ini titik B. Nah, ini kita misalkan 10, ini 12. Maka V dari A ke B ini bisa kita lihat, artinya A ini kita mulai bergerak, B yang kita tuju. Berarti dari A mulai min 10. Setelah itu kita tambahkan dengan yang berjumlah pertama positif. Ya, jadi ini positif 12 per volt. Artinya nanti akan menghasilkan nilai min 10 ditambah dengan 12 atau sekitar 2 volt. Jadi metode ini lebih mudah kita pahami apabila kita menyusun rangkaian ini seperti ini, kita telusuri satu persatu. Baik, selanjutnya apabila ada beberapa kasus seperti ini, misalkan saya gambarkan, ini baterai pertama, kemudian di sini ada resistor, kemudian ada baterai yang kedua, kemudian ada resistor, ada baterai yang ketiga. Nah, perhatikan ya, di sini yang plus, ini yang minus, ini plus, minus, minus, plus. Kalau saya mengasumsikan sistem ini memiliki dua titik, ini titik yang pertama A, kemudian di sini ya, ini ya.
Ini titik B dan ini titik C. Nah, resistor katakanlah 2 ohm, sini 4 ohm. Kemudian arus mengalir dari titik A ke B. Katakanlah arus mengalir dari titik A ke B ke C sebesar 1 ampere. Yang menjadi pertanyaan, berapakah besar tegangan yang terukur dari A ke B? Maka metode seperti ini pada prinsipnya sama. Berarti titik awal mulai dari A, titik tujuan adalah B. Berarti kita mulai seperti ini. Yang pertama dijumpai adalah baterai pertama. Nah, kalau baterai pertama kita misalkan katakanlah 10 volt, ya, baterai yang kedua misalkan 4 volt, baterai yang kedua misalkan 6 volt. Maka ini kita lihat yang pertama dijumpai, berarti ini plus 10 volt. Lepas itu kita tambahkan tegangan yang terukur di sini. Nah, tegangan ini adalah hasil I dikali dengan R. Jadi V adalah I dikali R. Nah, kemudian perhatikan arah kita perjalanan kita dari sini ke sana sesuai dengan arah arus. Jadi ini sama. Kalau dia sama maka arusnya berharga positif. Berarti kalau nanti di sini arusnya ini I kali R. Ya, jadi I kali R. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, berjumpa dengan sumber 4 volt. Yang pertama dijumpai adalah kutub positif, berarti plus 4. Sehingga nanti kita bisa selesaikan di sini 10 volt tambah 1, ya, 1 dikali 2 ditambah 4. Jadi ini ada sekitar 10 tambah 2 tambah 4 atau sekitar 16 volt. Jadi tegangan yang terukur antara titik A ke B sebesar 16 volt dengan asumsi arah arus. Nah, kalau di soal dikasih tahu arusnya dari A menuju C 1 ampere. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau sumber tegangan ini kita balik menjadi seperti ini? Tegangan dari B ke A berapa nilainya? Oke, berarti kalau B ke A yang pertama kita jumpai di sini, ya, yang pertama kita jumpai, ya, jadi kalau B ke A itu ini kita bergerak kemari, yang pertama kita jumpai adalah 4 volt tapi kutub minus, berarti min 4 tambah tegangan pada di R. Nah, I dikali R. Nah, R ini adalah R yang di sini. Namun arah jalan kita dari A ke B. Sementara arah arus yang di atas ini dengan yang ini memiliki arah yang berbeda, berlawanan. Maka I ini akan berharga nanti dalam posisi negatif. Ditambah sumber tegangan yang kita jumpai yang di sini. Nah, ya, kalau yang di sini ini pertama minus berarti min 10 volt. Kemudian kita selesaikan, berarti ini min 4 ditambah arusnya berapa? 1. Karena berlawanan dengan arah arus yang kita hitung, ya, berlawanan, maka kita memberikan nilai ini min 1 karena dia terbalik, dikali nilai R sebesar 2. Min plus kali min jadi min 10. Sehingga ini nanti bisa kita selesaikan min 4
dikurang 2 dikurang 10 atau sebesar min 16 volt. Seperti ini dia. Jadi konsep dia apabila yang kita ukur itu memiliki arah berlawanan dengan arah arus, maka arus yang kita buat di sini, yang ini, dia harus memiliki nilai negatif. Jadi negatif ini menunjukkan bahwa arus ini berlawanan dengan arah arus yang di soal. Jadi arah arus yang kita ukur ini. Artinya pengukuran kita ini pengukuran yang terbalik dengan posisi yang di sini. Kalau nanti ditanyakan berapa tegangan dari A ke C, ya, pada prinsipnya sama, berarti tegangan yang di sini 10. Ya, jadi tegangan dari A ke C ini Anda bisa lihat sumber yang pertama dijumpai itu adalah 10 volt. Oke. Terus arah arus kemari I kali R 1 dikali 2 sama seperti yang ini tadi. Di sini tambah 2 volt. Terus ya dijumpai positif. Ya, tambah 4 tambah arus yang melintasi sini 1 ampere I kali R ya sama seperti ini, I kali R 1 kali 4 volt. Kemudian menjumpai tegangan yang terakhir ini 6 volt, tetapi dia yang pertama minus, kurang 6. Jadi sehingga di sini akan menghasilkan 10 tambah 12 tambah 4 tambah 4 dikurang 6. Jadi sekitar lebih kurang di sini ada 14 ya, 14 volt. Oke, jadi ini nilai yang bisa kita dapatkan apabila kita mengukur di antara dua titik. Nah, jadi kalau nanti pengukurannya terbalik, V dari C ke A ini hasilnya akan sama dengan yang di atas, namun nilainya minus karena dia melawan arah arus yang di sini. Jadi kalau nanti VCA-nya kita dapatkan min 8, misalkan ya, VAC, maka VCA-nya itu 8. Jadi seperti itu dia, karena arah arusnya terbalik dengan arah yang diukur. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.